simpatisan GKI Karangsaru, mari kita awali renungan kita pagi ini dengan doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali berkarya di tengah-tengah dunia. Dan sebelum kami memulai karya kami ingin melandaskannya di dalam renungan akan firman-Mu, sehingga karya yang akan kami kerjakan semuanya seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan sabda dalam program Hikmat Pagi hari ini adalah pemulihan diri. Bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Jemaat Tuhan, lagu Meski Tak Layak Diriku yang tadi kita nyanyikan bersama lahir dari pengalaman iman seseorang bernama Charlotte Elliott. Suatu malam di tahun 1834, Elliott tidak dapat tidur karena ia sedih dan tertekan oleh ketidakberdayaannya. Bertahun-tahun ia terbaring di ranjang karena sakit-sakitan, sehingga keluarganya tidak bisa mengajak dia untuk pergi beraktivitas. Suatu hari, keluarganya ikut serta dalam basar penggalangan dana pembangunan sebuah sekolah. Elliott hanya dapat menyaksikan dari kejauhan. Di tengah-tengah kesedihannya itu, timbul satu sukacita ketika ia sadar bahwa ternyata Allah menerima dirinya apa adanya. Walaupun dirinya lemah, sakit-sakitan, tetapi Allah menerima dan mengasihinya. Pengalaman tersebut mengilhamkan sebuah kata-kata yang indah, berupa syair yang diberi judul Just As I Am. Kesadaran akan kasih dan penerimaan Tuhan Yesus kepada seseorang memiliki arti yang sangat penting, karena memang Tuhan Yesus Kristus menerima setiap orang apa adanya. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang, bahkan ia mengasihi dan menerima setiap orang secara otentik. Tuhan Yesus tahu persis bagaimana menjawab dan menguatkan serta memulihkan orang-orang yang akan dipilih dan dipakainya. Tuhan Yesus datang menjumpai Petrus yang pernah mengecewakannya, menyangkalnya. Perasaan bersalah dan rasa kecewa yang Petrus alami perlu disembuhkan dan dipulihkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang menyapa Petrus secara pribadi untuk memulihkan. Murid-murid Kristus yang masih terikat dengan dosa-dosa masa lalu, luka hati, kebencian, kemarahan, kesombongan, godaan duniawi, tidak akan bisa menjadi gembala yang baik. Oleh karena itu, murid-murid Kristus atau abdi-abdi Kristus harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan untuk dipulihkan dan disembuhkan agar dapat menjadi gembala yang baik bagi sesama. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami kembali diingatkan melalui kisah Petrus. Kiranya kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dipulihkan sehingga kami dimampukan untuk menjadi gembala bagi sesama kami, membawa orang-orang di sekitar kami untuk mengenal dan melihat Kristus. Ini kami anak-anak-Mu yang siap untuk Tuhan utus menjadi gembala-gembala bagi sesama kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.